kita membeli sesuatu hanya karena kita ingin, bukan karena kita butuh. Tanpa kita sadari, itu menjadi bagian dari gaya hidup kita. Tapi, apakah dalam Islam itu dibenarkan? Saat ini, konsumsi berlebihan sudah jadi hal biasa. Banyak orang membeli makanan tapi tidak dihabiskan, membeli barang yang tidak diperlukan, bahkan mengikuti tren tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Padahal, kebiasaan ini bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga berdampak pada lingkungan. Dalam Islam, perilaku berlebihan sangat tidak dianjurkan, dan hal ini disebut dengan israf. Dalam firman Allah, Quran Surah Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selain itu, dalam surah Al-An'am ayat 141 juga ditegaskan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan nikmat Allah. Nah, konsumerisme ini adalah alias gaya hidup yang tidak hemat. Ini memang menjadi fenomena setelah menerima THR. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perekonomian nasional masih digerakkan oleh sektor konsumsi. Nah, Indonesia sendiri rupanya memiliki sejumlah masyarakat yang hidup dengan gaya yang cukup konsumtif. Berbelanja menjelang dan saat Lebaran seakan sudah menjadi tradisi. Kebiasaan berbelanja tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang mampu, namun juga oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya tidak memadai. And we continue our coverage of Black Friday, one of the year's most significant spending days. We delve into the psychology driving the Black Friday shopping frenzy. Researchers coined the term FOMO Black Friday. Dalam Islam, artinya kita diajarkan untuk hidup sederhana, bijak dalam konsumsi dan juga tidak berlebihan. Keluarkan ya rizki yang kita dapatkan itu, kemudian beli yang kita butuhkan, yang bermanfaat untuk kita. Di pola konsumtif itu kata Al-Quran, kalau mau benar-benar yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Gak setiap yang diinginkan itu bisa didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli. Allah mengajarkan kita tentang bagaimana memanage harta kita dalam membelanjakannya. Jadi nggak boleh kita membelanjakan harta sesuka kita, atau misalnya mumpung lagi ada diskon, padahal kita nggak butuh, tapi kita memaksakan diri untuk membelanjakannya. Itu dalam Islam disebutnya israf ya. Karena hak di sini artinya memang ada alasan yang jelas, ada kebutuhan kepada orang-orang yang sedang susah, maka itu adalah membelanjakan atau infak harta dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Tapi kalau misalnya kita nggak ada kebutuhan, atau misalnya tidak darurat dengan angka yang kadang-kadang melampaui batas, itu dalam Islam termasuk boros, mubadzir, atau israf. Ada banyak istilah untuk kata-kata boros di dalam Islam atau di dalam Al-Quran. Intinya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita satu nasihat yang sangat singkat tapi padat, adalah dengan kalimat wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, artinya belanjakanlah harta kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kalau dalam bahasa ayat yang lain, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang yang boros itu temennya setan gitu. Setan suka dengan orang-orang yang boros itu. Maksudnya setan tuh senang kalau kita tuh membelanjakan harta kita itu tanpa manajemen, tanpa perencanaan, asal ada duit
habis-habisin setelah ada duit, foya-foya, itu tuh setan suka banget, sehingga dibahasakan dengan bahasa ikhwan syayatin, saudara-saudaranya setan. Maka solusinya adalah kita harus bisa memanage keuangan kita, harta kita dengan banyak kantong, sehingga dengan kantong-kantong itu kita membuat budgeting, kita membuat anggaran untuk kebutuhan kita yang sekarang dan yang masa depan. Dan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita, sehingga kita bisa terhindar dari israf dalam membelanjakan harta kita ataupun boros dalam membelanjakan harta kita. Barakallahu fikum. Konsumsi berlebihan tidak hanya berdampak secara pribadi, tetapi juga merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk, makanan yang terbuang, dan penggunaan plastik berlebihan menjadi bukti bahwa gaya hidup kita ikut berkontribusi terhadap kerusakan bumi. Pasti kita sudah tahu sampah plastik yang sulit terurai, kemasan sekali pakai, serta makanan yang terbuang menjadi penyumbang pencemaran lingkungan yang cukup besar. Dalam Islam, memberikan solusi yang sederhana tetapi bermakna. Yang pertama, membeli sesuatu sesuai kebutuhan. Pastikan sebelum membeli sesuatu, kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Yang kedua, menghindari pemborosan. Alangkah baiknya kita merasa cukup, karena merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, mengurangi sampah. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan mulai beralih ke pilihan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya dengan membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali. Langkah kecil seperti ini dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan. Keempat, hidup dengan seimbang. Nah, gaya hidup Islami bukan hanya tentang kekurangan, tetapi tentang kecukupan dan keberkahan. Belilah sesuai batas kemampuan dan jangan berhutang untuk barang konsumtif. Itu penting banget. Itu selalu pesan aku ke semua orang. Emang mungkin nggak gampang untuk yang udah kebiasaan, tetapi aku percaya manusia tuh pinter. Iya. Kita tuh pinter loh, kita tuh dikasih otak loh, kita tuh dikasih akal pikiran loh sama Tuhan. Cuma nafsu aja ya. Kita diberikan nafsu, itu kalau bisa kita arahin untuk apa, motivasi. Gitu. Pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian keimanan kita kepada Allah. Melalui konsumsi yang bertanggung jawab, kita tidak hanya menjaga diri dari pemborosan, tetapi juga turut menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi tempat hidup bersama. Dengan menjadi pribadi yang bijak dalam konsumsi, kita tidak hanya menjaga bumi, tetapi juga memperkuat nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dari hal kecil karena perubahan besar dimulai dari diri sendiri.